Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awal Rizki kali ini akan membacakan satu berita terkait peringatan Bank Indonesia, dan ini agak jarang ya yang nuansanya seperti ini. Nah, diberitakan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 10 Desember jam 12.30 siang. Judulnya, peringatan BI soal resiko global 2008 terulang lagi. Ini ada gambar ilustrasi ekonomi dari Bloomberg. Beritanya begini, Bank Indonesia memberikan peringatan. Nah, ini menarik nih ya, soal adanya faktor risiko yang perlu diwaspadai. Dampaknya kepada ekonomi global secara keseluruhan, yang salah satunya menyasar pada perilaku lembaga keuangan non-bank. Hal ini terungkap dalam laporan perkembangan ekonomi keuangan dan kerjasama internasional PEKI edisi 2025 yang baru saja diluncurkan pada Senin 8 Desember 2025 kemarin. Jadi PEKI ini semacam jurnal ya, tapi laporan ya, ada banyak, ada tulisan yang sifatnya keseluruhan, ada yang penulisnya itu. Kalau saya tidak salah triwulanan ya, ini edisi 2025, ini mungkin yang tahunan. Saya belum sempat cek. Tapi itu dokumennya. Jadi ini saya kira jurnalisnya ini mengerjakan PR ini. Jarang ada yang tahu kalau ada jurnal seperti ini. Maksudnya publik ya, kalau ekonom tahu. Dan biasanya Bank Indonesia tidak melakukan siaran pers, tapi berarti ada di si jurnalis ini mengambil dari dokumen yang diunggah. Nah, laporan tersebut setidaknya memaparkan sejumlah poin peringatan BI terhadap prospek perekonomian global. Memang dia jurnal tentang kerjasama internasional ya. Termasuk Indonesia ke depan dalam beberapa bagian yang diperkirakan akan diwarnai perang dagang dan ketegangan geopolitik. Salah satu sorotan penting dalam poin tersebut adalah perilaku lembaga keuangan non-bank, NBFIs ini, non-bank financials ya, yang dapat memicu kerentanan pasar seperti yang terjadi pada Global Financial Crisis (GFC) pada 2008 lalu ya, yang dimulai dari Amerika. Nah, saya ingin mengingatkan pemirsa, beberapa waktu lalu kanal ini juga sudah membacakan berita yang serupa dalam konteks perilaku lembaga keuangan non-bank ini yang sangat berdampak pada kondisi ekonomi global dan banyak negara. Itu yang diberi peringatan oleh Bank for International Settlement, BIS ya, Asosiasi Bank-Bank Sentral Sedunia, tidak seluruhnya sih, hanya sekitar 60-an anggotanya, 68. Itu sudah mengingatkan hal serupa, berarti Bank Indonesia kan memang anggotanya BIS ya. Itu bahwa salah satu yang harus diwaspadai adalah perilaku dari lembaga keuangan non-bank. Pada waktu saya bacakan dari BIS kemarin, itu ternyata kelolaannya itu lebih besar dari bank sentral gitu. Si lembaga keuangan keseluruhan dengan bank sentral keseluruhan itu lebih besar lembaga keuangan dan non-bank, dan tren kecepatan pertumbuhannya juga lebih banyak. Itu yang waktu kita bacakan dulu. Mari di sini berarti BI mengingatkan juga hal berdasarkan fakta yang serupa lah ya. Nah, dikatakan begini, saat ini BI mengatakan NBFS dari lembaga keuangan memang kerap memanfaatkan utang pemerintah negara maju untuk menciptakan produk derivatif kompleks dengan tanpa pengaturan margin dan modal yang memadai. Serupa juga ya dengan peringatan itu. Jadi ketika negara maju utang pemerintah dari negara maju, lalu ada produk-produk turunannya, karena dia lembaga non-bank kan banyak tuh bisa buat produk derivatif ya. Nah, itu pengaturan margin dan modalnya tidak memadai menurut BI ini. Serupa dengan BIS kemarin. Di bank sentral tidak memiliki aturan-aturan yang terinci menurut studinya BIS, dan ini kayaknya Bank Indonesia juga serupa. Lalu pasar modal pun tidak terlalu rigid pengaturannya terhadap hal itu. Nah,
Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008. Tulis laporan ini, laporan Bank Indonesia ya. Jadi karena mereka trading, memegang, hold banyak surat utang pemerintah, kalau dia jual besar-besaran, itu bisa memicu krisis sistemik, ya, gitu kira-kira. Dalam konteks ini, otoritas moneter negara tengah memberi peringatan bahwa mekanisme pembalikan pasar dapat memicu aksi jual besar-besaran. Ini BI ya, apalagi lanjut BI, saat ini utang publik global juga tercatat mencapai sekitar 110,9 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 94,6% dari total PDB dunia. Jadi utang pemerintah, utang publik ya, publik lebih luas sedikit dari pemerintah, itu seluruh dunia memang totalnya 94,6%. Sekaligus menjadi level yang tertinggi secara historis. Jadi saat ini keuangan global dominasinya adalah utang pemerintah. Lonjakan utang memicu kenaikan suku bunga global, menambah beban bagi negara berkembang yang harus menjaga pertumbuhan tinggi agar mampu membayar utang, papar laporan itu. Ini laporan Bank Indonesia ya. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia banyak bergantung pada pembiayaan pasar global. Jika suku bunga global naik, maka kemungkinan biaya utang juga ikut naik. Nilai tukar mata uang jadi lebih rentan dan pembayaran bunga meningkat. Ini kanal ini mengundang beberapa pakar, dan saya sendiri juga sebagai berulang kali mengatakan hal ini ya. Cuma yang menariknya adalah Kementerian Keuangan, pemerintah, itu nyaris selalu mengatakan lebih menekankan pada bahwa utang kita ini komposisinya lebih domestik. Netizen di YouTube saya ini juga selalu begitu kan, ketika kita mengkritik soal hal-hal terkait ini selalu argumennya kita sebagian besar mayoritas utang kita adalah domestik dan dalam mata uang rupiah. Ya itu benar ya dalam konteks perbandingan. Jadi utang pemerintah dalam hal ini yang bersifat utang luar negeri itu hanya kurang lebih 29%, 30% lah kalau di ini kan. Lalu secara mata uang pun begitu, hanya kisaran 29% yang valuta asing, yang 70% lebihnya itu adalah domestik. Tapi jangan lupa 29-30% itu adalah angka yang besar. Kira-kira ini pengakuan yang menurut saya lebih, karena ini memang laporan ini relatif seperti jurnal ya. Jadi Bank Indonesia ya menyampaikannya ya dalam bentuk seperti itu kan, bukan kepada publik. Jadi sebenarnya diakui toh bahwa kondisi keuangan global, salah satunya tadi perilaku lembaga keuangan non-bank, lalu di bagian lain adalah kita pemerintah dan ditambah lagi dengan swasta, berarti utang luar negeri, itu masih banyak bergantung pada pembiayaan pasar global. Jadi kalau ada suku bunga global naik, pasti kita terdampak. Nah, dilanjut lagi oleh tulisan ini, laporan dari jurnalis mengutip laporan Bank Indonesia tadi, dampak yang paling serius, lanjut lapor itu, juga akan dirasakan oleh negara miskin yang memiliki ruang fiskal yang kecil, di mana pembayaran utang akan mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan. Ini disebutnya sih negara miskin, tapi kalau kita introspeksi, ya Indonesia kan termasuk, tidak dalam konteks negara miskinnya, tapi termasuk memiliki ruang fiskal yang kecil, yang sempit. Yang kalau pembayaran utangnya meningkat, itu mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan. Nah, tulisan ini dilanjut, untuk diketahui krisis GFC 2008, krisis Global Financial Crisis 2008 lalu, diawali dengan adanya kredit macet. Akibat jor-joran bank memberikan kredit kepada orang yang tak memiliki pendapatan stabil, yang pada akhirnya gagal bayar di Amerika Serikat pada kurun 2006-2007. Nah ini mungkin sebetulnya secara tidak langsung mengingatkan kita semua, jadi bukan soal kita harus memacu pertumbuhan kredit sebesar-besarnya, mengucuri likuiditas kepada perbankan seperti yang dicoba diupayakan Menteri Keuangan. Itu satu faktor saja. Faktor lain kalau dia jor-joran terpaksa harus didorong-dorong agar menyalurkan kredit, itu salah satu akibatnya adalah kredit macet. Ini mungkin perlu untuk bahan pertimbangan ya. Tentu tidak pasti sama kejadian. Walau mau dipaksakan kredit Desa Merah Putih misalnya sekian 200 triliun sampai umpama ini ya, atau berapalah yang dikredit itu harus dipikirkan. Begitu juga dengan program-program lain yang belum yang resikonya belum terukur cukup baik.
Nah, ini lanjut tulisan ini mengingatkan lagi nih soal 2008. Puncak krisis terjadi pada 2008 dengan berakhirnya raksasa bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Bank investasi terbesar loh ya di Amerika, Lehman Brothers yang bangkrut. Ini membuat pasar global panik, semua investor menarik uang hingga pasar kredit membeku. Krisis tersebut juga turut berdampak pada ekonomi Indonesia saat itu, Pak. Ya, jauh dan kita ini soal kredit macet di Amerika ya, tapi kita ternyata terdampak. Kita mengalami penurunan hingga sekitar 50%, rupiah melemah hingga ekspor turun akibat perusahaan global menahan ekspansi. Jadi waktu itu kita pertumbuhan ekonomi, jadi resesi di selama dua triwulan ya di 2008 akhir itu ya, dan masih berdampak pada triwulan pertama 2009 pada waktu itu. Jadi ini BI mengingatkan situasinya tidak tertutup, ada risiko lah, kalau ada risiko akibat perilaku lembaga keuangan non-bank dunia yang banyak memegang surat utang pemerintah itu ya, kurang lebih logika umumnya. Nah, tetapi ditutup juga, namun di tengah risiko seperti itu, BI memperkirakan perekonomian nasional pada 2025 berada di kisaran 4,7 sampai 5,5%. Nah, itu rentang yang terlalu lebar. Berdasarkan pengalaman saya mencermati BI, mereka sebetulnya di tengahnya ini 4,7 sampai 5,5 itu berarti 5,1 ya sebetulnya yang lebih di garis bawahi oleh BI. 2025 nih, dan itu mungkin akan tercapai ya. Dan akan meningkat lebih tinggi 2026, 2027, ada rentangnya juga. Kalau dari rentangnya ini berarti di 2026 itu kurang lebih 5,4 anunya BI, 5,3 maaf, 2027 baru 5,5. Itu proyeksi Bank Indonesia. Tapi saya sudah juga ulas di sini, proyeksi Bank Indonesia ini rentangnya terlalu lebar sehingga kita lebih bagus melihat argumen-argumen detailnya. Nah, bagaimanapun saya apresiasi ini Bank Indonesia sudah mulai sebagian tulisan-tulisan dokumennya mengatakan ada risiko, dan pengungkapan risiko ini sebetulnya sangat penting buat pengambil keputusan maupun buat pelaku usaha, dan kita semua rakyat juga berhak untuk tahu agar bisa mencegah terjadinya, atau sekurang-kurangnya kalaupun tidak bisa dicegah melakukan mitigasi persiapan yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut.